Barometer pertumbuhan rohani yang lain adalah gini, orang ini menjadi kuat, tidak mudah rapuh dan goyah dalam menghadapi tantangan. Matius 7:24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang-orang yang mudah sekali meninggalkan Tuhan, kecewa sama temannya sedikit ninggalin Tuhan, kecewa sama gembalanya ninggalin Tuhan, kecewa sama pelayan Tuhan ninggalin Tuhan. Orang-orang yang demikian tidaklah kuat imannya. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, hidup dipimpin roh Tuhan, tidak akan mudah goyah. Saya percaya, masalah boleh datang hujan, datang banjir, datang angin katakan, melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh. Kita mesti bersuka cita kalau kita diuji, karena kita tahu Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Dan ketika kapasitas kita diperbesar, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar. Katakan amin. Gesekan dengan sesama menajamkan kita. Amsal 27:17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jujur dalam hidup saya belajar mengasihi, saya belajar ketulusan, saya belajar untuk tidak membeda-bedakan orang, saya belajar menghargai orang lemah, saya belajar menghargai siapa saja, dan saya belajar nilai-nilai sopan santun, tahu diri, menguasai lidah, tidak aji mumpung, gak mau berhutang. Semuanya itu saya belajar dari gesekan dengan sesama, baik teman, rekan sekerja, ataupun pemimpin saya. Justru saya belajar dalam hidup saya, gesekan-gesekan dengan keluarga, orang tua, teman, rekan sekerja, maupun pemimpin, itulah yang membentuk karakter kita. Itulah yang menguji kita, apakah kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran atau tidak. Aslinya orang itu baru ketahuan kalau dia disakiti, kalau dia tidak dihargai, dan ketika dia berurusan dengan uang. Kita sering lihat kan, orang itu kalau semuanya baik-baik aja, dia baik. Tapi baru ketahuan ketika dia disakiti, baru aslinya keluar. Dan orang semua kelihatan rendah hati, ngomongnya rendah hati. Tapi baru ketahuan isi hatinya ketika dia tidak dihargai. Motivasi atau kepentingan nggak sampai. Dia punya keinginan tidak terpenuhi. Nah baru kelihatan aslinya. Orang mulai menjauh. Ketika seseorang mulai berurusan dengan uang, biasanya baru ketahuan aslinya. Bisa dipercaya nggak dia? Jujur nggak dia? Berintegritas nggak dia? Salah satu barometer pertumbuhan rohani seseorang, apakah dia menghidupi firman atau tidak, adalah apakah dia membalas kejahatan dengan kejahatan atau dia tetap berbuat baik kepada semua orang. Karena saya sendiri jujur masih kadang-kadang sering bingung melihat orang Kristen, bahkan pemimpin-pemimpin rohani yang harusnya ekspektasi kita mereka sudah ngerti kasih dan menghidupi kebenaran firman. Saya masih lihat gesekan-gesekan tajam yang memakai cara-cara dunia seperti berbuat curang, upaya menjatuhkan, mempermalukan orang lain, saling berebutan harta dan wilayah dan lain sebagainya. Kadang-kadang sedih ketika orang-orang mereka dituntut secara rohani, harusnya mereka sudah dewasa, tapi mereka enggak hidup dalam kasih. Percayalah ketika kita dikecewakan pemimpin, ketika kita disakiti sahabat, ketika kita ditinggalkan orang tua, ketika kita dipandang rendah sama teman, ketika kita dihianati saudara, ketika kita ditipu oleh sesama orang percaya. Kalau kita bisa tetap mengampuni, tetap mengasihi, kita sedang berbuah dan menjadi dewasa. Saya berdoa agar setiap kita boleh bertumbuh secara rohani. Ayo belajar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman, hidupnya pasti berbuah. Ingat, sebelum Anda bisa melakukan firman, Anda perlu mengerti firman, karena itu berilah dirimu untuk dimuridkan. Yang kedua, untuk Anda bisa bertumbuh, mari belajar bergaul dengan Tuhan. Ingat, ada Roh Kudus dalam hati kita yang setia mengajar kita dan membuat kita mengerti segala sesuatu, yang setia untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Mari bergaul dengan Roh Kudus. Mintalah hikmat dari Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kita. Yang ketiga yang membuat kita bertumbuh adalah ujian dalam hidup dan gesekan dengan sesama. Jangan menyerah. Ujian adalah baik untuk mendewasakan iman kita. Gesekan dengan sesama mempertajam kita dan membuat hidup kita berbuah.